Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suryadi Akmalwijaya dengan NIM 122370060. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai mahasiswa Teknik Pertambangan Institut Teknologi Sumatera Angkatan 2022 yang sedang mengampu mata kuliah Geostatistik Tambang, ingin memberikan sebuah tutorial bagaimana cara membuat variogram model menggunakan software SGEMS dengan data titik bor yang ada di Excel. Nah, pertama kita bisa buka terlebih dahulu data Excelnya. Hmm, Coba data titik bor. Hmm, Di sini sudah ditampilkan ada 3D Quadsen atau pasir kuarsa dengan jumlah 4 kolom samping, yang 1, 2, 3, dan 4. Dan ada koordinat X, Y, Z, SiO2, ini adalah X, ini adalah Y, ini adalah Z, dan ini adalah SiO2. Pastikan format yang sudah dibentuk seperti ini agar nanti untuk perubahan format dalam bentuk dat yang mana bisa di-input dalam SGEMS itu bisa lebih mudah, teman-teman. Nah, tapi balik lagi itu bagaimana lagi dari kemampuan kita cara mengubah data tersebut. Nah, tapi untuk di SGEM ini kita akan membuat dalam bentuk dua dimensi. Jadi kita hanya menggunakan koordinat X dan koordinat Z. Nah, untuk langkah awalnya pertama kita bisa melihat terlebih dahulu scatter plotnya seperti apa dengan cara memblok bagian koordinat X dan Y seperti ini. Kemudian kita klik insert, kita bikin chart scatter plot. Nah, seperti waternya seperti ini, kita geser dulu ke atas. Kita geser ke atas. Nah, di sini sudah diperlihatkan scatter plot mengenai koordinat X dan koordinat Y, yang mana ini adalah data titik bor dan ini ya, yang kita peroleh dari data yang ada di sini. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita bisa langsung saja membuka software SGEMS. Buka SGEMS, kita klik objek, kemudian kita klik load objek, kita cari. Nah, karena di sini saya sudah sempat mengubah data Excel-nya menjadi DAT menggunakan Notepad, nah saya bisa langsung ngeklik untuk membuka data tersebut. Ini data titik bor dan kita klik terus kemudian OK. Nah, di sini sudah terlihat data yang tampil mirip dengan Excel tadi dan hampir sama juga dengan data yang di Notepad. Ini teman-teman. Kemudian kita ganti ini ke point set dan kita klik next. Nah, untuk point set name-nya kita klik tulis 2D quartz data set. Nah, di sini ada opsi untuk no data value. Di sini kita bisa mencentang atau tidak. Nah, kapan kita mencentang no data value ini? Ketika data yang kita input di sini ada yang kosong. Nah, tapi ketika kita lihat bareng-bareng di sini teman-teman, bahwa ternyata tidak ada data yang kosong atau bernilai nol. Nah, kalau itu kita tidak perlu mengklik opsi yang ini. Kita bisa langsung klik finish. Nah, kemudian kita lihat terlebih dahulu di objek. Di sini dengan data tadi 2D quartz dataset. Di sini sudah ditampilkan, kita lihat dulu. Kita lihat lagi ada SiO2, ada Z juga. Nah, kita juga bisa melihat color bar-nya dengan cara preference. Kemudian kita show color bar, kita klik dulu. Dan sudah terlihat ini nilai dari masing-masing titiknya dan juga bisa kita ganti ke Z. Nah, setelah itu kita lanjut ke data analis. Kita boleh histogram terlebih dahulu. Kita klik histogram, kita masukin objek 2D cost dataset. Di sini karena properti kita yang kita tampilkan hanya SiO2 di pasir kuarsa ini, tidak seperti batu bara yang biasa ada CV, AS, TM atau hal-hal lain. Nah, di sini ada SiO2, kita bisa melihat
Nah, di sini ada beberapa summary statistik, mulai dari maksimum, upper quadrat, median, nomor quartile, minimum, number of data, mean, dan variance. Nah, variance ini bakal menjadi data kita nanti untuk data hasilnya. Jadi kita perlu mengingat atau mungkin mencatat kalau variance yang ada di sini di angka 0,19075. Nah, ini kita bisa minimis saja. Kemudian kita lanjut ke scatter plot. Nah, adapun scatter plot ini gunanya kita bisa melihat hubungan antara data-data yang ada gitu. Apakah match atau bagaimana bisa kita lihat di sini. Di sini ada kita klik dulu button objeknya to be quote dataset. Nah, di sini kita juga bisa menampilkan garis regresinya. Di sini sudah terlihat bahwa garis regresinya sudah sangat linear dengan data yang ada. Dan di sini juga ada beberapa summary statistik dari S variable dan Y variabelnya. Di sini ada juga Z. Nah, ketika garis regresi seperti ini, mungkin bisa diasumsikan bahwa datanya tidak terkorelasi atau kurang match dengan garis regresinya. Oke, ketika sudah scatter, kita bisa save as image, atau bisa bikin scatter plot yang buat SEO2. SEO2. Kita bisa save, kemudian kita bisa close. Kemudian kita bisa lanjut ke variogram. Nah, untuk variogram ini, kita langsung masukin di bagian grid name-nya untuk 2D class dataset. Compute variogram from scratch dan ada load existing experimental variogram. Nah, untuk compute variogram from scratch itu tandanya kita akan membuat variogram dari nol atau dari awal. Nah, untuk load existing itu tandanya kita akan menginput atau mengload sebuah variogram yang sudah ada. Nah, karena kali ini kita akan membuat dari awal, maka kita pilih yang compute variogram from scratch. Next, kita besarin dulu. Di sini ada number of legs. Nah, untuk mengisi data legs, yaitu number of legs, leg separation, leg tolerance, kita bisa melihat data dari Excel data titik bol tadi. Nah, pada scatter plot ini, di sini bisa kita lihat untuk number of legs di sini itu ditunjukkan dengan berapa banyak baris dia data-data tersebut. Seperti kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita bisa membuat number of legs-nya 6. Nah, kemudian leg separation. Leg separation bisa kita lihat jarak dari antara titik bor ke satu dengan lainnya. Seperti kita lihat di sini, titik bor yang ini jaraknya 306.550 dan yang ini 306.600, yang mana jarak keduanya ialah 50. Maka kita bikin leg separation-nya 50. Dan leg tolerance-nya itu setengah dari leg separation, yaitu 25. Untuk number of direction-nya kita bikin 4 dengan asumsi aja macam pertama 0, kemudian 45, kemudian 90, kemudian 135. Dan karena ini kita akan membuat parameter variabelnya dalam horizontal, maka strip yang ada itu 0 derajat. Namun apabila kita membuat dalam vertikal, maka dipnya akan 90 derajat. Nah, toleransi ini pada umumnya dibuat setengah dari 45 derajat, yaitu 22,5 derajat. Untuk bandwidth, kita gunakan 100. Nah,
kita bisa nge-save terlebih dahulu. Nah, di sini juga ada simbol-simbol atau membantu kita untuk memahami page separation, kemudian upload to bandwidth, dan toleransinya. Kita bisa save dulu, kita buat namanya parameter parallelogram SIO2 horizontal. Nah, setelah itu kita bisa next. Di sini telah ada all plot, kemudian plot 4, 3, 2, dan 1. Namun yang akan kita gunakan untuk melakukan fitting variogram model, kita akan menggunakan 4 variogram ini, teman-teman. Dan alangkah baiknya kita menyusunnya terlebih dahulu untuk mempermudah kita dalam melihat dan melakukan fitting. Plot 1. Nah, di sini sudah terlihat ada 4 plot. Plot yang satu dengan azimut 0, dan kemudian plot 2 dengan azimut 45, plot 3 dengan azimut 90, dan plot 4 dengan azimut 135. Ini sesuai dengan 4 data yang kita input di parameter tadi. Kemudian kita bisa save juga terlebih dahulu. Save variable model, var_mod SIO2 horizontal. Save. Selanjutnya kita bisa mengisi shield atau contribution. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk mengisi shield contribution ini bisa kita lihat pada histogram dengan melihat data dari variance. Nah, di sini variance-nya disebutkan 0,19075, maka kita harus menginputnya 0,19075. 0,19075. Nah, di sini sudah ada garis yang terlihat di sini. Nah, untuk fitting ini kita harus bisa menggerakkan range atau maksimum, medium, minimum untuk memfitting garis yang hitam ini agar dia menyentuh atau memotong dari titik-titik merah atau plot-plot tersebut. Nah, untuk nugget effect ini kita juga bisa menambahkan nugget effect apabila nanti ketika melakukan fitting kita kesulitan untuk melakukan fitting yang tepat atau menyentuhkan garis-garis ini agar berpotongan dengan titik-titik merahnya. Namun ketika kita menambahkan nugget effect dengan nominal semisal 0,5, dan maka seal ini akan kita kurangi juga 0,19075 dikurang dengan 0,5. Tapi karena kali ini kita masih bisa mencoba dengan seal angka segini, kita tidak perlu melakukan nugget effect terlebih dahulu. Kita perlu memainkan range-nya. Nah, untuk maksimum, medium, ini bisa kita gerakkan sesuai dengan data yang ada, agar dia semaksimal mungkin memotong. Kita juga bisa memasukin angle-nya. Ketika kita mau menggerakkan yang 0, maka kita bisa memilih ini. Nah, karena saya rasa garisnya sudah beberapa dari plot ini memotong, dan saya rasa sudah bisa mewakilkan dengan paling tidak ada 2 plot lah yang berhasil memotong.
titik tersebut seperti pada kasus ini plot 3 dengan azimuth 90 dan kemudian plot 100 dengan azimuth 135 dia memotong satu titik di sini, di plot azimuth 45 juga memotong di sini, dan di plot di azimuth 0 juga memotong di sini. Maka saya sudah mengasumsikan untuk membuat variegal model dengan range dari maksimum, medium, minimum dengan angka 117, 60, dan 18 dengan shield kontribusinya 0,19075. Sekian mengenai cara pembuatan variegal model menggunakan software SGen. Bila ada kekurangan dan kesalahan kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.